Tuan Rizky, hari ini Grup Pratama meluncurkan sahamnya. Ada yang ingin disampaikan? Grup Pratama bisa seperti ini, tak lepas dari dukungan istriku dan pengertiannya. Untuk itu, yang ingin saya sampaikan hanyalah, sayang, terima kasih. Katanya Bapak mulai dari nol dalam 15 tahun. Dari pedagang kaki lima sampai jadi miliarder. Bakatnya luar biasa, kemampuannya juga hebat. Tapi tetap setia pada istri aslinya. Sangat langka. Yah, lihat perhiasan Nyonya Pratama. Katanya satu perhiasannya saja bisa beli villa besar di pusat kota. Kalau aku menikah dengan pria sempurna seperti itu, Mimpi pun akan senang. Iya. Aku ambil mobil, tunggu di sini. Jalang, mati sana. Semua karena kamu. Dulu Rizky, dia jelas-jelas suka aku. Kamu yang membuatku menderita di keluarga Wijaya. Kamu pantas mati. Kamu sendiri yang meremehkan keluarga Pratama. Memaksa menikah dengan keluarga Wijaya. Tak ada yang memaksamu. Aku tak peduli. Kenapa kamu bisa jadi istri miliarder, sedangkan aku harus jadi janda? Kenapa? Aku sengsara. Kamu juga jangan harap hidup. Sayang, tolong aku. Sayang, siapa yang melukaimu? Dewi Jaya, tolong aku. Dewi Jaya bodoh seumur hidupnya. Sebelum mati, malah membantuku. Dia yang bertindak. Kenapa? Kaget ya? Gak bisa bicara. Pantas. Di hatimu, aku seharusnya jadi suami yang sangat perhatian, kan? Kenapa aku sendiri membangun grup Pratama untukmu? Selalu membantumu naik. Apa kamu tega begitu padaku? Aku memang harus berterima kasih. Tapi selama kamu masih ada, grup Pratama takkan pernah menganggapku ketua yang sesungguhnya. Hanya aku akan jadi tuan sejati grup Pratama. Sayangku, tenanglah pergi. Aku akan urus baik-baik perusahaan yang kau bangun ini. Bukankah aku sudah mati? Ada apa ini? Bukankah aku sudah mati? Dewi sangat mencintai Mas Ardi. Hanya karena dia jadi tak nafsu makan dan sulit tidur. Bapak, apa Dewi bisa menggantikan Utami menikah? Ganti nikah? Ini 15 tahun yang lalu. Aku dan Dewi saat kami belum menikah. Utami. Dewi punya teman laki-laki, namanya Rizky Pratama. Meskipun keluarganya agak miskin, tapi dia sangat tampan dan pasti punya masa depan cerah. Cepat atau lambat, dia pasti akan sukses. Di kehidupan lalu, aku menikahi Rizky Pratama. Mengurus keluarga Pratama setengah hidupku. Membantu Rizky membangun bisnisnya. Tapi demi asetnya, dia tega membunuhku. Kini aku dapat kesempatan lagi. Aku takkan pernah mengulangi kesalahan. Jangan, Rizky Pratama itu milikku. Kamu ini ngomong apa sih? Bukannya kamu suka Mas Ardi? Yang tunangan Mas Ardi itu kakak. Mana bisa aku merebutnya? Lagi pula, Rizky sudah lama mengejarku. Aku juga tak mau mengecewakannya. Kamu mau menikahi Rizky Pratama? Benar, kami saling mencintai. Kamu tak bisa ikut campur. Kamu khawatir tak ada yang merebutnya.
Kamu sudah gila mengabaikan keluarga kaya raya, keluarga Wijaya, malah mau nikah sama Rizky Pratama, si miskin itu. Kamu sudah gila. Bu, ibu nggak ngerti. Aku terakhir kembali. Di kehidupan lalu, aku menikah dengan keluarga Wijaya. Tapi mertuaku, semua keluarga Wijaya meremehkanku. Semua orang bisa menindasku. Aku difitnah selingkuh. Ardi juga tak peduli. Lalu Ardi tewas kecelakaan. Mereka makin lancang menindasku. Keluarga Wijaya kelihatannya hebat, tapi sebenarnya itu sarang naga. Apa-apaan ini? Kamu demam sampai ngomong ngawur. Aku tidak, pokoknya dengarkan aku. Ternyata kamu juga terlahir kembali. Sayang, kekayaan yang kamu dambakan hanyalah ilusi. Dewi Jaya, aku menunggumu menyesal lagi. Bagaimana hidupmu, hanya kamu sendiri yang tahu. Ada yang terlihat sempurna, tapi di baliknya bisa sangat sengsara. Siapa tahu? Terlihat sempurna. Daripada menikah dengan pesta sederhana, hebat apa kamu? Nanti kamu akan tahu rasa. Bu, minum teh. Rizky, kamu bisa menikahi Dewi. Itu keberuntungan besar. Kamu harus baik-baik sama dia. Kalau tidak, ibu tidak akan memaafkanmu. Meskipun keluarga Pratama tak punya uang, tapi mereka tulus padaku. Tidak seperti di kehidupan lalu. Tuan muda kami sedang di luar kota, tak bisa pulang. Jadi mohon maaf Nyonya, harus menikah dengan ayam jantan ini. Ayam jantan? Aku ini tunalan dari Ardi Wijaya. Beraninya kalian begini padaku. Dasar orang kampungan. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena keluarga Wijaya menepati janji, kamu bahkan tak pantas membawa sepatu tuan muda kami. Kau dinikahkan dengan ayam jantan, itu sudah anugerah bagimu. Jangan cari masalah, atau kau akan tahu rasa. Aku menikahi Ardi Wijaya, bukan ayam jantan. Aku tak bisa bersujud. Langsung! Tak mau. Pergi sana. Keluarga Wijaya tak harus menikahimu. Utami, kali ini kulihat saja bagaimana kau hadapi penghinaan keluarga Wijaya. Tuan muda kami sedang di luar kota, tak bisa pulang. Jadi mohon maaf Nyonya, harus menikah dengan ayam jantan ini. Ternyata di kehidupan lalu, Dewi menikah ke sini dan begitu malu. Dengan sifatnya, pasti akan ribut. Keluarga Wijaya memang tak menyukainya, jadi mereka makin punya alasan untuk menyiksanya. Baik, Mas Ardi sibuk kerja. Aku paham. 1. Sujud ke langit. 2. Sujud ke orang tua. Menghadikan teh untuk Nyonya. Kenapa? Sudah selesai. Aturan keluarga Wijaya. Menantu baru harus menghadikan teh dengan bersujud pada semua kerabat. Kamu takkan menolak, kan? Mana mungkin ku dengan Nona Jaya paling sopan. Pasti takkan begitu saja membuat malu mertuanya. Lihat apa? Kalau masalah sepele ini kamu masih butuh bantuan, jangan masuk ke keluarga Wijaya. Bukan aku yang membuat para paman malu, melainkan para paman dan bibi yang membuat mertuaku malu. Mertuaku adalah Nyonya Utama. Menghadikan teh pada Nyonya Utama sudah cukup dengan membungkuk. Tapi kalian malah menyuruhku bersujud. Apa kalian merasa status kalian lebih tinggi dari Nyonya Utama? Atau tidak menghargai Nyonya Utama? Ngomong apa?
Apa aku yang ngawur? Atau kalian yang tak bisa sembunyikan niatnya, memanfaatkan kesengsaraanku untuk menyinggung Nyonya Utama? Beraninya kalian. Bukan saya, Nyonya. Tak kusangka kamu dari keluarga biasa, tapi ternyata punya otak dan nyali yang cukup. Ini hadiah pertemuannya. Simpan baik-baik. Ardi nanti juga datang. Makasih, Bu. Eda apa? Ini kan sudah gelap. Khawatir kakak ipar sendirian dan takut. Aku tak takut. Keluar sekarang. Kakak ipar, jangan usir aku. Sendirian di kamar kosong, pasti kesepian. Aku kasihan sama kamu. Beraninya kamu. Ini malam pertama aku dan kakakmu. Beraninya kamu terang-terangan menggodai kakak ipar. Kamu gila ya? Hentikan! Kamu ngapain? Pak, Jalang ini dia godain aku. Aku abaikan dia malah mukul aku. Bagus, baru nikah sudah cari masalah. Hari ini, atas nama Ardi, akan kuberi pelajaran. Lihat baik-baik. Ini kamar pengantinku. Anak bapak tengah malam malah masuk kamar pengantinku. Siapa yang cari masalah? Berani membantah? Dasar perempuan murahan. Penipu. Nawal, ikat Jalang ini. Kembalikan ke keluarga Jaya. Ada apa? Di saat ini, Ardi Wijaya seharusnya sudah pulang kan? Di kehidupan lalu, di saat ini, aku dipermalukan. Kak, percaya aku. Dia yang menggoda aku. Bukan begitu, bukan begitu. Dia masuk ke kamarku, lalu menggangguku. Sayang, kamu harus percaya aku. Sebenarnya ada apa? Kak, walau aku brengsek, aku tak mungkin mengganggu orangmu. Dia sendiri yang buka bajunya dan merangkulku. Aku harus melapor ke siapa? Dia bohong. Aku tahu. Keluarga Wijaya meremehkanku dan berusaha mengusirku. Aku kan sudah dipertunangkan dengan kalian. Kalian tega macam ini. Tak takut kena karma? Ingkar janji. Seingatku, yang bertunangan denganku adalah Nona Utama keluarga Jaya, Utami Jaya. Soal keluarga Jaya yang mengganti calon, aku belum memprotesnya. Malah kamu yang menuduhku. Aku bukan itu maksudku. Soal ini, terserah kalian. Tak usah mempertimbangkanku. Paham. Dewi, kamu cantik. Utami Jaya, hinaan yang kualami, penderitaan, kali ini giliranmu. Itu dia. Ardi, kamu datang pas. Istrimu ini keterlaluan sekali. Gagal guna sepupumu, malah membalikan keadaan. Benar Kak, lihat, dia memukulku. Sudah merah, cepat hukum si Jalang ini. Kalian pikir aku tak punya bukti? Dan biarkan kalian memfitnahku. Kak ipar, jangan usir aku. Sendirian di kamar kosong, pasti kesepian. Aku kasihan sama kamu. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa baru sekarang kamu keluarkan? Kalau rekaman ini kulempar sekarang, Mas Ardi masih bisa dengar? Kak, kita kan satu keluarga. Dia cuma mau mengadu domba. Dia ini satu keluarga. Sepertinya grup Wijaya memberi dividen kalian terlalu banyak. Hidup kalian terlalu nyaman sampai lupa diri. Dasar anak kurang ajar. Dari kecil sudah kurang ajar. Kakak iparmu pun bisa kau main-mainkan. Iya, cuma bercanda. Pulang dan nanti di rumah pasti akan saya didik keras. Ini malam pertama kalian. Saya permisi dulu. Saya pamit. Ayo. Jangan malu.
Makasih tadi, Mas Ardi. Masih ingat aku? Aku pernah lihat kamu. Ibu mengajakku ke pesta dewasamu. Iya kan? Kamu cuma ingat itu saja. Maksud Mas Ardi? Nggak apa-apa. Kalau gitu, istirahat ya. Aku ke kantor, urus sedikit urusan. Setelah selesai, aku langsung kembali. Rizky sangat mencintaiku. Di kehidupan lalu, dia terpaksa menikahi Utami, tapi tetap setia padaku. Di kehidupan ini, setelah dia sukses, dia pasti akan lebih baik padaku dari Utami, ribuan kali lipat. Gimana? Dewi itu bodoh. Cuma beberapa kata, dia langsung tergoda. Baguslah, kamu harus manjakan dia. Suruh dia minta uang dari keluarga Jaya. Nanti kita nggak akan susah lagi. Bu, ibu kurang ambisius. Mana cukup cuma minta uang. Dia nggak punya putra. Dan dia paling sayang putri bungsunya. Asal kita berpura-pura baik, harta keluarga Jaya pasti jadi milikku. Pantas saja dulu kamu nggak mengejar Luna Utama, malah mengejar anak simpanan yang mau naik status. Anak ibu memang berpikir jauh ke depan. Nyonya muda, ada yang mengaku adik Anda datang menjenguk Dewi Jaya. Suruh dia masuk. Adik datang. Kakak, besok-besok ulang tahun ayah. Jangan lupa ajak kakak ipar. Di keluarga Wijaya, hidupmu susah kan? Dibuat susah mertua, dihina sepupu, dan dicampakkan suami. Bagaimana nasibmu nanti? Jangan khawatir, adik. Aku nyaman di sini. Apalagi mertuaku. Dia paling baik. Hantaran pernikahan. Kok bisa nenek tua itu sangat picik dan jahat? Kok bisa dia baik banget sama kamu? Apa adik pernah mikir, mungkin kamu sendiri yang terlalu picik dan jahat. Makanya semua orang di sini jadi picik dan jahat sama kamu. Yutami, jangan sombong. Nenek tua itu suka kamu. Lalu kenapa? Asal Ardi si bodoh yang gampang percaya nggak suka kamu, kamu tetap jadi janda hidup kan? Adik, kok kamu bisa begitu? Kok kamu bisa ngomong gitu soal Ardi? Kamu tahu nggak, kalau nggak ada Ardi, seluruh keluarga Wijaya sudah bangkrut. Kok kamu bisa begitu, nggak tahu terima kasih, malah ngomong kasar? Terus kenapa? Lagian dia mau mati. Sebentar lagi Rizky bisa mengalahkan grup Wijaya jadi orang terkaya baru. Kok bisa kamu? Jelang, beraninya kamu mengutuk Ardi. Ngapain bengong? Cepat usir si lancang ini. Dasar jalan, usir dia. Bu, maaf. Dewi, aku dengar semua omongan kalian. Tak kusangka dari keluarga kecil seperti keluarga Jaya ternyata bisa punya anak yang hebat. Kamu begitu membelanya, aku juga tak akan mengabaikanmu. Acara pulang nikah keluarga Jaya, aku pastikan kamu akan terlihat megah. Makasih, Bu. Pak, ini aku pesan khusus, anggur bagus dari luar negeri. Coba, Pak. Anggur impor. Anggur begini pun harus pesan.
Masih model biasa. Nanti untuk tamu saja. Itu kan niat baik, Rizky. Kok Bapak begitu? Suta. Beberapa hari ini, mood ayah lagi buruk. Kalian berdua tahan saja ya. Kenapa? Itu kan gara-gara grup Wijaya. Investasinya belum masuk. Padahal kita kan keluarga. Tapi grup Wijaya malah nggak mau setuju. Aku tahu, semua karena Utami yang bikin Ardi marah. Makanya keluarga Wijaya nggak mau investasi. Apa? Kalian belum tahu. Di malam pertama, Utami malah ketahuan selingkuh. Dasar anak durhaka. Takkan memaafkannya. Ayahmu minta dana ke grup Wijaya. Tadinya, dana ini tidak menguntungkan. Tapi demi kamu, Ibu izinkan Ardi untuk tekan. Jangan, Bu. Uang keluarga Wijaya juga bukan tumbuh di pohon. Keluarga Jaya punya putri yang baik. Dana ini, anggap saja ini sesuai untukmu dan keluarga Jaya. Makasih, Bu. Oh ya. Ini untuk ayahmu. Bawa dulu saja. Ardi masih ada rapat. Nanti dia ikut ke sana sambil membawa kontaknya. Baik, Bu. Makasih. Ayah, ini hadiahnya. Dasar jalam. Beraninya kamu kembali. Apa maksud ayah? Jangan pura-pura polos. Ayah sudah tahu, malam pernikahanmu kamu main gila dengan pria lain. Malam pernikahan saja main gila. Pasti sudah sering diapain ya? Entah saja, apa dia kena penyakit kotor. Keluarga Jaya baru bisa menyambung dengan grup Wijaya. Ternyata malah ada skandal begini. Benar-benar malapetaka keluarga. Kenapa? Kakak tahu begitu detail soal urusan kamar saya. Jangan-jangan kamu mendengarnya dari bawah ranjang saya. Tak peduli aku dengar atau tidak. Pokoknya, keluarga Wijaya benci kamu. Itu sudah fakta. Keluarga Wijaya benci aku atau tidak, aku tak tahu. Tapi, ayah, porselen antik ini dipersiapkan khusus oleh mertuaku untuk ayah. Dan kini hancur. Entah, apa ia dianggap menyinggung keluarga Wijaya? Maksudmu, ini hadiah dari keluarga Wijaya? Ayah, jangan percaya omongannya. Malam pernikahannya main gila. Mana mungkin keluarga Wijaya membantunya siapkan hadiah. Porselen antik ini, jangan-jangan dia mencurinya dari keluarga Wijaya. Selain main gila, malah mencuri. Kenapa aku punya anak perempuan yang tak tahu mat? Pengawal, bawa hukum. Kamu membuat kekalutan sebesar ini. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Untuk meredakan amarah keluarga Wijaya. Siapa berani sentuh dia? Tuan Jaya, soal istriku, apa tidak seharusnya ada penjelasan? Ayah, ternyata mereka datang karena Utami selingkuh untuk menuntut penjelasan. Kalau tidak bisa menjelaskan pada keluarga Wijaya, keluarga Wijaya pasti tak akan melepaskan keluarga Jaya. Maaf Pak Ardi, ini semua salah kami. Anak durhaka ini merepotkan anda. Saya akan suruh Utami berlutut minta maaf. Lalu saya usir dia. Iya. Soal perbuatan Utami, itu bukan urusan kami. Mohon Pak Ardi, sabar ya. Jangan batalkan investasi kami. Pak Adi, ini kenapa? Di depan mataku. Kamu terus-terusan menghina istriku. Masih mau aku investasi? Kalian kira grup Wijaya itu mainan? Pak Ardi, Utami selingkuh malam pertama. Kami membela Anda. Kenapa malah membela dia? Selingkuh? Diri yang terlibat tak tahu. Kenapa nona kedua keluarga Jaya tahu begitu jelas? Jangan-jangan selingkuh yang kau maksud itu rencanamu? Bukan, aku tidak. Bukan, aku enggak. Investasi ini diberikan hanya karena muka istriku. Memberian sedekah pada keluarga Jaya. Kalian bukannya berterima kasih, malah menggosip di belakang, menghina Utami. Sepertinya investasi ini tak perlu diberikan lagi. Ayo. Tunggu Pak Ardi. Pak Ardi, tenanglah Pak. Ini semua salah paham. Iya. Cuma salah paham. Ini demi Anda Pak. Pak Ardi, mohonlah Pak. Jangan tarik modalnya. Investasi ini adalah mahar grup Wijaya untuk Utami. Tarik modal atau tidak, dia yang putuskan.
Utami, nak, kita ini kan satu keluarga. Kamu jangan karena masalah sepele ini membuat seluruh keluarga ikut menderita. Bukannya tadi bilang mau mengusirku dari keluarga? Kamu ini, nak. Ibumu cuma ngomong emosi. Kenapa kamu ambil serius? Ibu saya sudah meninggal. Kamu mau aku panggil pelakor yang merampas istriku itu ibu? Kamu? Baik. Grup Jaya juga hasil jerih payah ibumu. Kamu tega melihat grup Jaya hancur begini? Iya, Utami. Hanya jika keluarga kita sejahtera, kamu baru punya backingan di keluarga mertua. Jangan karena emosi sesaat, kamu berbuat gegabah. Ayah, benar juga. Investasinya bisa kuberikan. Tapi Dewi Jaya memfitnahku. Katanya aku selingkuh malam pertama. Dia harus minta maaf. Utami Jaya, jangan sombong. Aku takkan minta maaf. Cepat minta maaf. Kalau keluarga Jaya dirugikan, kamu akan tahu rasa. Pak Ardi, maaf. Aku salah bicara. Ngawur. Yang kamu fitnah itu Utami. Kenapa minta maaf padaku? Apa? Belum paham juga. Jelas-jelas Pak Ardi mau membelanya. Cepat minta maaf padanya. Akui salahmu. Aku takkan minta maaf padanya. Cuma investasi kan? Nanti kalau Rizky sukses, dia bisa kasih 10 kali lipat. Diam. Kalau masih lancang, jangan salahkan ayah tak mengakuimu lagi. Dewi, kenapa keras kepala sekarang? Kalaupun kamu benar, tapi sekarang Rizky Pratama itu hanya anak miskin. Kamu menyinggung grup Wijaya. Masa hidup kita bisa tenang? Dewi itu pemalu. Biar saya yang minta maaf. Dewi pasti hanya percaya gosip orang lain, makanya salah paham. Semoga kakak bisa memaafkan. Jangan hiraukan dia. Kalau masih belum puas, saya bisa berlutut minta maaf. Gak usah berlutut, aku juga bukan orang yang keras kepala. Karena suami adikku sudah bilang begitu, masalah ini sudahlah. Jadi, kamu sudah memaafkan adikmu soal investasinya? Investasinya bisa untuk kalian, tapi warisan ibu untukku, saham 30 harus untuk suamiku. Sayang, bukannya kamu bilang saham itu untuk Dewi? Utami, kita ini satu keluarga. Soal saham itu, siapa yang pegang kan sama saja. Kalau tidak mau serius soal investasinya, sudahlah. Bukan. Kalau tidak ada investasi dari grup Wijaya, grup Jaya bisa hancur. Nanti aku pegang saham ini, buat apa lagi? Padi, tenanglah. Aku kasih. Harap sebelum pesta ini berakhir, saya bisa lihat surat transfer sahamnya. Aku nggak setuju. Semua salahmu. Sayang, aku yang menyakitimu. Aku akan menebusnya. Ngomong apa sih? Kamu istriku. Apapun demi kamu, aku rela. Beberapa ucapan pura-pura sudah bisa membuatmu terpesona. Kelihatannya, kamu tetap bodoh seperti dulu. Aku tak sabar melihatmu tahu siapa Rizky Pratama sebenarnya. Bagaimana ekspresimu nanti? Terima kasih ya. Menantu Bapak Jaya siapa sih? Aku belum pernah lihat ya. Nggak tahu. Tapi ku dengar, sepertinya Bapak Jaya lebih sayang putrinya yang bungsu. Pasti menantunya lebih hebat dari Bapak Ardi. Jangan ngawur. Rizky Pratama itu, dia cuma pecundang. Dia berusaha mati-matian membuka perusahaan kosong. Dia, dibandingkan dengan Bapak Ardi, itu sudah terlalu tinggi. Benar nggak? Benar. Dulu aku ada urusan bisnis dengan PT Cahaya Biru. Dia mau dapat investasi, sampai mengisi air untukku. Jangan meremehkan orang. Meskipun Rizky tak punya latar belakang, terus kenapa? Yang hebat itu yang mulai dari nol. Kami sedang membangun bisnis. Rizky akan segera melampaui keluarga Wijaya. Minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, kalian akan tahu rasa. Jadi, kamu pendiri grup Pratama? Saya. Modal pendiriannya cuma 500 juta. Cuma bengkel kecil. Berani-beraninya namanya grup Pratama. Memang anak muda, berani-beraninya. Entah pihak penyelenggara memikirkan apa. Yang begini pun dibiar masuk. Bukankah ini cuma buang-buang waktu? Semua, dengarkan dulu rencana besar saya. Barang perusahaan kami... bukan produk. Produk perusahaan kami melalui banyak uji coba nasional. Ngomongnya saja nggak jelas. Turun!
perusahaan kami. Semua, jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami bisa membantu Anda meningkatkan keuntungan 45%. Benarkah? Biasanya, hanya perusahaan besar yang bisa mencapai keuntungan lebih dari 30%. Kalian perusahaan baru, bagaimana bisa mencapai 45%? Karena sistem kerjasama kami berbeda dari yang lain. Tuan Bambang, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih telah memilih perusahaan kami. Aku bukan memilih perusahaan, tapi orangnya. Untungnya, kamu punya istri yang hebat. Kalau tidak, aku takkan melirik. Rizky, tanpa bantuku di kehidupan ini, kita lihat saja grup Pratamamu bisa bangkit atau tidak. Dasar orang-orang serakah, beraninya meremehkanmu. Sayang, bukankah kamu mau berbisnis? Kita cari kerjasama dengan Bambang Santoso. Buktikan kemampuanmu, buat mereka malu. Maksudmu yang baru pulang ke negeri? Wirausahawan Tionghoa terkemuka, Bambang Santoso? Mimpi saja. Aku serius, percaya aku. Asal Tuan Bambang melihatmu, dia pasti akan mengagumimu. Dia akan memberimu banyak sumber daya dan proyek. Kalau kamu mabuk, cepat pulang. Jangan ngawur di jalanan. Aku serius, aku terakhir kembali. Di kehidupan lalu, kamu sukses karena kerjasama dengan grup Santoso. Kamu jadi orang terkaya, melampaui grup Wijaya. Ya, aku bisa buktikan aku benar. Sebentar lagi di depan akan ada tabrakan. Sudah, cukup. Kalau mabuk, cepat pulang. Aku nggak punya waktu main-main. Pulang. Tabrak, benar-benar tabrak. Sayang, aku benar. Tuan Bambang pasti akan mengagumimu. Kamu benar-benar terlahir kembali. Sayang, percaya aku. Kita pasti akan kaya raya. Oke, aku percaya kamu. Besok kita cari Bambang Santoso. Soal hari ini, makasih ya. Sejak kecil, ini baru pertama kali ada orang yang membelaku. Ngapain berterima kasih? Kamu orangku, mereka nggak berani macam-macam. Maksudku, kita kan suami istri. Kalau mereka begitu, berarti mereka meremehkan grup Wijaya. Kamu jangan dipikirin. Aku kan belum bilang apa-apa. Tapi apa kamu tahu, dengan kondisi keluarga Jaya sekarang, uang yang kamu investasikan hanya akan sia-sia. Uang segini untuk grup Wijaya, hanya uang receh. Uangmu itu bukan jatuh dari langit. Tenang saja, dia akan membalasmu baik-baik. Kamu mau balas aku gimana? Aku buat analisis rencana. Coba lihat. Kamu mau aku kerjasama dengan Bambang Santoso? Iya, Bambang Santoso itu bos besar di industri ini. Kalau kamu bisa dapat investasinya, aku yakin grup Wijaya pasti bisa naik kelas. Aku memang pernah berpikir untuk kerjasama dengan Bambang Santoso. Tapi orang ini sangat aneh. 2 kali aku baca, dia selalu batal di terakhir. Kalau Bapak Ardi percaya aku, sebaiknya serahkan ini padaku. Senin depan, grup Wijaya ada pesta dansa. Aku bisa mengundangnya. Karena kamu sangat yakin, ya sudah, majulah. Kalian mau apa? Bilang ke Tuan Bambang, pendiri grup Pratama, Rizky Pratama datang. Setahuku, di Kota Bahari tak ada grup Pratama. Sekarang memang belum ada, tapi setelah bertemu Tuan Bambang akan ada. Gila, cepatnya. Kamu bilang siapa yang gila? Dengar ya, asal Tuan Bambang bertemu suamiku, dia pasti akan menyukainya. Orderan besar-besaran. Nanti, saat kami jadi orang terkaya, kamu akan tahu rasa. Sebaiknya kamu masuk sekarang. Lapor ke Tuan Bambang. Kalau tidak, dia tahu kamu seorang pelayan. Berani berbuat sendiri. Kamu akan tahu rasa. Pengawal, ada yang bikin onar. Utami, kenapa? Mau cari pelindung Tuan Bambang? Jangan usah repot-repot. Tuan Bambang gak mau temui suamiku. Mana mungkin mau temui kamu? Bagaimana kamu tahu aku cari dia? Jangan cari masalah.
laki. Kalau bikin ulah lagi, aku laporin. Hello, saya teman Ana. Dio yang ngajak saya. Oh, Nona Jaya? Silakan. Sini, duduk. Baik. Kita udah lama ngobrol online, akhirnya ketemu juga. Nggak nyangka, kamu Nyonya Wijaya. Aku juga nggak nyangka, kamu putri Bapak Bambang. Dulu kamu bilang mau traktir aku ke Pantai Indah. Harusnya kamu yang traktir aku. Lagian kamu sudah janji, udah telat ya, So. Iya, aku traktir kamu, oke? Aku duluan. Baik. Oh ya, suamiku ada pesta nanti minggu. Bawa keluarga juga boleh ya? Kayaknya orang yang sebenarnya mau kamu undang bukan aku kan? Di kehidupan lalu, aku tak sengaja dekat Bambang Santoso. Tapi malah lancar. Jangan-jangan di kehidupan ini, aku sengaja mendekatinya. Malah jadi sebaliknya. Sudah, ngapain tegang? Aku tahu grup Wijaya selalu mau kerja sama dengan ayahku. Karena kita teman, bantuan kecil ini tentu saja aku bantu. Makasih ya, makasih Ana. Tapi, aku coba bisa kenalkan kamu ke ayahku. Soal bisa kerjasama atau tidak, tergantung kemampuanmu. Tenang saja. Kamu pikir Bambang Santoso akan datang? Tenang saja, aku sudah cari tahu. Bambang Santoso itu sangat manja pada putrinya. Dia pasti akan menemani putrinya ke pesta. Itu dia. Tuan Bambang, kami dari grup Pratama. Kami mau bicarakan kerjasama. Tuan Bambang, tolong beri kami kesempatan. Saya jamin bisa bantu Anda memperluas bisnis Anda sampai tingkat internasional. Oh, itu... Cukup imajinatif. Sayang, kan ku bilang Tuan Bambang pasti akan menyukaimu. Maksud ayahku, rencana ini kayaknya hasil mimpi ya. Apa? Kamu cuma anak kecil yang gak bisa bisnis. Jangan ngawur. Siapa bilang anak ngawur? Rencana ini cuma imajinasi. Hei, anak muda, harus lebih realistis. Jangan gegabah. Anak muda, haruslah lebih realistis. Jangan gegabah. Kalian buta ya? Suamiku calon orang kaya. Kalian tak berusaha mendekatinya, malah berani meremehkannya. Tuan Bambang, saya kagum dengan Anda. Pak Ardi, Anda terlalu baik. Saya terlalu sibuk sebelumnya. Maaf, sudah membatalkan janji. Kali ini, saya sengaja datang untuk minta maaf. Ayahku cuma bisa omong manis. Padahal, dia terpaksa ikut aku karena aku terus mengganggunya. Di luar, jangan bikin ayah malu dong. Iya, ayah benar. Kenapa mereka lagi? Utami, aku takkan melepaskanmu. Saya dengan Anda baru saja meluncurkan proyek energi terbarukan. Sepertinya arah investasi Kota Bahari akan mengikuti Anda. Wah, kalian ini informasinya cepat juga ya. Kebetulan, Grup Wijaya juga punya rencana energi terbarukan. Kalau tidak keberatan, mungkin bisa dipertimbangkan. Kukira kamu lebih baik dari dua orang bodoh tadi. Ternyata sama saja. Tuan Bambang, kenapa tidak lihat saja? Saya tahu, proyek energi terbarumu, kekhawatiran terbesarmu adalah masalah promosi ke pengguna. Hal ini kami juga sudah pertimbangkan. Benar juga ya. Kamu ini memang punya kemampuan ya. Ayah, Utami memang hebat banget. Dia tahu segalanya. Beri dia kesempatan dong. Baiklah. Proposal ini saya terima dulu. Soal ini akan saya pertimbangkan. Nanti saya beritahu kalian. Oke, kerjaan hari ini cukup sampai di sini. Ayo, Utami, ayo kita menari. Kalian sedang apa? Kamu Rizky Pratama kan? Perusahaanmu ada masalah izin. Berhenti dan perbaiki. Tidak mungkin. Aku baru saja urusnya kemarin. Jelaskan dengan jelas. Kalau enggak, kami laporin kamu. Mau komplain? Terserah. Tapi kamu salah cari lawan. Komplain? Takkan ada yang tanggung. Ayo pergi. Salah cari lawan. Aku tahu. Itu Bambang Santoso. Semua salahmu. Kamu yang memulainya. Aku jadi ikut celaka. Aku kan niat baik. Dia maki kamu, aku baru balas. Itu semua karena niat baikmu. Perusahaan yang aku bangun susah payah, jadi gak lolos. Selama Bambang Santoso masih marah, perusahaanku gak akan pernah lolos. Kita masih punya keluarga Jaya. Aku minta ayahku bantu kamu. Benar juga. Bapak Surya sangat sayang putrinya.
pasti dia tidak akan biarkan kami sengsara. Dewi, maaf. Tadi aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu panik. Maafkan aku ya. Maaf. Gak apa-apa. Bodoh. Melihat kau masih berguna, ku bujuk kau beberapa hari lagi. Kalau benar, bisa kerjasama dengan Bambang Santoso, kamu pahlawan besar Grup Wijaya. Itu wajar saja. Lagi pula, kita suami istri. Kita harus sehati. Ini sudah seharusnya. Oh iya. Nenek dengar aku sudah menikah. Dia sengaja pulang dari luar negeri untuk bertemu cucu menantunya. Sekarang, dia seharusnya sudah di rumah. Nenek Wijaya, di kehidupan lalu, dia tidak pernah muncul. Setelah Ardi meninggal kecelakaan mobil, dia sangat terkejut di luar negeri, hingga sakit parah. Di kehidupan ini, kenapa dia tiba-tiba pulang? Jangan, Kuku. Neneknya baik. Dia nggak akan menyulitkanmu. Ardi, lama tak jumpa. Kapan kamu datang? Ardi Wijaya benar-benar mati. Mati seketika. Ini semua berkat Tuan Rizky yang mengatur semuanya. Kalau tidak, takkan semudah ini. Bukan apa-apa. Kita ini kan saling menguntungkan. Tapi, janji Tuan Hendra padaku, jangan lupa ya. Tenang saja. Itu dia. Kecelakaan di kehidupan lalu, dialah dalangnya. Jadi, ini menantumu yang baru ya? Waktu kalian baru menikah, aku lagi di luar negeri. Jadi gak sempat datang. Maaf ya. Gak apa-apa, Paman. Kok kamu tahu aku pamannya? Kita pernah ketemu? Atau kamu selidiki keluarga Wijaya? Ibu sudah tunjukkan foto keluarga. Ibu bilang Paman bisa dapat 2 gelar doktor. Hebat sekali. Tentu saja langsung ingat. Ardi sudah pulang. Sini, biar nenek lihat. Ini menantuku ya. Pelan-pelan. Jangan panggil begitu. Aku tak punya anak yang asalnya tidak jelas. Aku tak punya anak yang asalnya tidak jelas. Nenek, ini Utami Jaya. Halo, Nenek. Bagus, bagus. Lihat saja, dia anak yang baik. Ardi tidak mengganggumu, kan? Kalau ada masalah, bilang nenek. Nenek belain kamu. Makasih, Nenek. Baik sekali. Harusnya nenek yang berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, anak ini mungkin saja akan jadi jomblo seumur hidup. Arti, pria sempurna. Harusnya banyak wanita yang mau menikahinya, kan? Kok bisa? Ku dengar kamu mengundang Bambang Santoso ke pesta keluarga Wijaya. Kamu hebat sekali. Bagaimana caramu mengundang si tua bangka itu? Ceritain ke nenek. Oh ya, apa masalah nenek dan paman muda? Kayaknya nenek kurang suka dia. Paman muda sebenarnya anak haram kakek. Nenek selalu merasa niatnya tidak baik dan akan membahayakan Grup Wijaya. Malam ini aku kerja di ruang kerja. Kamu istirahat lebih awal. Besok ada juga pesta sambutan untuk nenek. Tunggu Mas Ardi, menurutku kekhawatiran nenek tidaklah salah. Harus waspada, apalagi dia. Aduh, kamu terlalu khawatir. Waktu kecil, aku kecelakaan mobil. Kalau bukan paman muda yang nekat menepis aku, mungkin 10 tahun lalu aku sudah mati tertimpa mobil. Lagi pula, paman muda dan aku sudah lama urus Grup Wijaya. Tanpa bantuan dia, Grup Wijaya takkan bisa berkembang sehebat sekarang. Mana mungkin dia akan mencelakai Grup Wijaya? Ardi sangat percaya, Hendra. Pantas saja di kehidupan lalu dia bisa ditipu. Ardi akan kecelakaan mobil atau tidak, apa urusanku? Sekarang aku sudah bebas dari Rizky Pratama. Kalau Ardi mati, bukankah aku bisa lebih bebas? Kenapa kamu begitu tertarik dengan paman muda? Kalian sudah kenal sebelumnya? Enggak kok. Aku cuma peduli keluargamu saja. Kenapa? Kamu juga haus? Aku hanya mau bicara dengan paman muda. Dengan status kita, malam-malam begini, gak pantas ngobrol apapun kan? Aku tak takut omongan orang. Paman muda, anak haram, masih peduli reputasi. Bertahun-tahun di luar, menderita dan miskin. Lalu dibawa ke keluarga Wijaya, malah dibully. Hidup sulit. Kalau aku nggak salah tebak, paman muda kuliah di luar negeri. Bukan didukung keluarga Wijaya, tapi nenek. Takut kamu rebut harta, jadi diasingkan kan? Jadi, kamu datang malam-malam begini hanya untuk menghinaku? Mana mungkin?
Aku kesini hanya ingin bilang kita sejalan. Kamu ditindas keluarga Wijaya, aku ditindas keluarga Jaya. Kenapa kita tidak bersatu untuk merebut kembali semua milik kita? Apa kamu sungguh rela menyerahkan grup Wijaya pada Ardi Wijaya? Kamu menghasutku melawan Ardi. Nggak takut aku kasih tahu dia. Ya, kasih tahu saja. Kebetulan aku juga mau bilang sesuatu. Kamu diam-diam hubungi grup Prasetya. Diam-diam beli saham grup Wijaya. Lalu buka 2 perusahaan untuk membeli produk keluarga Wijaya. Semua ini berani bilang kamu tidak punya niat jahat. Kok kamu tahu? Kera, aku tahu nggak penting. Yang penting kamu nggak punya pilihan. Kalian lagi ngomongin apa? Malamnya haus, minum air. Iya, Paman Muda. Ya, aku naik istirahat dulu. Kalian berdua, istirahatlah. Kita pulang juga yuk. Sejak kamu ketemu Paman Muda, kamu selalu mengincarnya. Tadi juga, bukan cuma kebetulan kan? Antara kalian, memangnya ada masalah apa? Aku dan dia bisa ada masalah apa? Aku hanya ingin kamu selamat saja. Aku pernah bermimpi. Mimpi ada yang mau menabrakmu. Tadi aku lihat Paman Muda. Dia mirip orang di mimpiku. Sangat mirip. Makanya aku perhatikan dia. Kamu khawatir padaku. Aku memang khawatir. Aku tak mau kamu mati. Itu cuma mimpi. Jangan terlalu dipikirin. Sudah jam berapa? Kenapa Ardi kecil belum pulang? Ardi masih rapat. Tapi 1 jam yang lalu dia bilang sudah di jalan. Mungkin macet di jalan. Urusan kantor itu, siapapun bisa. Kenapa tidak suruh Ardi di rumah saja, menemani Utami lebih banyak? Utami, setelah dia selesai sibuknya, kalian berdua pergi bulan madu. Jadi tidak sia-sia dia menunggumu bertahun-tahun. Apa maksudnya? Apa maksudnya menungguku bertahun-tahun? Kamu tidak tahu? Dia selalu menjaga sebuah foto. Itu... Nyonya, gawat! Telepon dari rumah sakit. Tuan Muda kecelakaan. Apa? Apa katamu? Siapa keluarga Ardi Wijaya? Saya! Dok, bagaimana keadaan cucu saya? Maaf, pasien mengalami tumbukan kecelakaan. Lukanya di kepala parah. Beliau sudah tiada. Dok, tolong selamatkan dia. Kok bisa begini? Kok kecelakaannya lebih cepat? Kuku nenek, anakku. Ardi, baik-baik saja. Kok kamu kecelakaan? Ini pasti tidak sesederhana itu. Akan segera aku selidiki. Aku harus menangkap dalangnya dan akan kubuat bayar. Jangan repot, Kak. Sudah aku culik dia. Kan semua yang kau tahu. Saya pengawal parkir perusahaan. Saya diam-diam merusak rem Bapak Ardi. Kenapa kamu mencelakai anakku? Kenapa? Saya juga tidak mau. Itu, Nyonya Muda memberiku terlalu banyak. Saya hanya tergiur. Saya bukan manusia. Saya brengsek. Ampuni saya. Kamu? Kenapa? Ardi pernah salah sama kamu. Kenapa kamu celakai dia? Kenapa kamu celakai dia? Menurutmu aku, ya aku. Apa kamu punya bukti? Kapan dan di mana aku menyuruhmu? Dan berapa uang yang kuberikan? Kalau transfer bank, ada bukti transfernya. Kalau tunai, kau sembunyikan di mana? Aku... Katakan, apa ada orang yang menyuruhmu menjebak Ardi, lalu memfitnahku? Aku tahu ini ulahmu. Utami Jaya. Sudah begini, masih mau berkelit? Karena kau mau bukti, biar kau tahu kenapa kau mati. Kita ini sejalan. Kenapa kita tidak bersatu? Bersama merebut kembali semua yang seharusnya kita punya. Apa kau sungguh rela menyerahkan grup Wijaya pada Ardi? Benar kamu. Benar kamu celakai Ardi. Bukan begitu. Dia yang mau celakai Ardi. Dia yang mau celakai Ardi. Aku bilang begitu hanya untuk mengujinya. Buktinya sudah jelas. Kau masih mau menyalahkan orang lain. Aku salah menilaimu. Ardi kecil merindukanmu bertahun-tahun.
Kau tega celakainya. Bagaimana bisa hatimu begitu kejam? Nenek, siapa nenekmu? Bu, jangan sentuh. Bu, aku sungguh tak mau celakai Arti. Bu. Orang ini kejam. Pasti masih ada kejahatan yang belum diungkap. Bawa saja dia, lalu interogasi paksa. Setelah selesai, baru lapor ke polisi. Bu. Jangan cari masalah. Menyerahlah. Kalau tidak, seketuk ini bisa menghabiskan setengah nyawamu. Sudah ku bilang, aku tak mencelakai Ardi, bukan aku. Sialan, masih membantah? Ini salahmu sendiri. Cukup. Biar dulu. Gimana menantuku? Rasanya dicap basi, enak kan? Jelas kamu yang celakai Ardi. Kamu saja sudah susah. Masih mikirin dia. Kamu benar. Aku yang suruh rusak remnya. Aku juga yang suruh satpam fitnah. Tapi kamu, memangnya bisa apa? Kenapa kamu celakai Ardi? Dia sangat percaya kamu. Dia anggap kamu sahabat. Kamu... Aku butuh kepercayaan. Aku butuh kekuasaan. Aku mau jadi yang tak kuat. Biar semua tak berani meremehkanku lagi. Kamu kan sudah petinggi grup Wijaya. Tujuanmu sudah tercapai. Belum cukup. Jauh dari cukup. Hanya jika Ardi mati, semua keluarga Wijaya jadi. Bukannya kamu bilang kamu mengerti perasaanku dan kita sejalan. Tenang, aku takkan bunuhmu. Waktu itu kau bilang mau kerjasama. Aku tahu kau bohong. Awalnya, aku mau habisi kau dulu. Tapi aku berpikir lagi, kambing hitam yang datang sendiri. Sayang kalau dilewatkan. Kau bilang kita tak punya dendam, tak punya musuh. Kenapa kau terus mengincarku? Ardi Wijaya suamiku. Aku tak bisa diam saja. Sayang sekali, Ardi Wijaya tak perlu mati terlalu cepat. Tapi kau terus mengincarku. Tapi Tuhan adil. Ada kau. Kau mau apa? Aku mau apa? Tentu saja, aku akan membebankan utang perusahaan pada kau, kambing hitamku. Aku harus berterima kasih padamu, Utami Jaya. Kalau tidak, saat nenek Laila, si nenek tua itu menemukan sesuatu. Kau tertawa apa? Tentu saja. Terlalu pintar sampai salah. Apa maksudmu? Maksudnya, kau gagal. Kamu tak mati. Kamu juga tak terikat. Kamu belum paham. Tabrakan itu tidak pernah ada. Semua ini hanya untukmu. Hanya sebuah sandiwara. Aku pernah bermimpi. Mimpi ada yang mau menabrakmu. Hari ini aku lihat paman muda. Dia mirip orang di mimpiku. Makanya aku lebih waspada. Kalau mimpi, berarti itu semua palsu. Jangan dipikirin. Cepat istirahatlah. Bukan palsu. Aku juga mimpi. Paman muda urus proyek amal. Ada yang korupsi dana amal. Coba kamu cari tahu. Apa itu benar? Andy, cek tanah amal. Pak Ardi, sudah ketemu. Dana amal itu semua dialihkan ke akun asing anonim. Sudah kutanya ke keuangan. Katanya, itu atas perintah manajer Hendra. Yang kamu bilang ini benar hanya mimpi. Itu mimpi atau bukan, tak penting. Yang penting, aku sungguh ingin menyelamatkanmu. Tapi, aku punya cara untuk membuktikan apakah Hendra benar-benar mau membunuhmu. Kalian menjebakku. Merancangmu? Kau curi uang, lalu buat kecelakaan. Semua ini, siapa yang merancangmu? Kalau bukan karena hatimu yang busuk, siapa yang bisa memaksamu? Sejak kecil, Ardi mana pernah jahat padamu? Beraninya kau mencelakainya. Benar sekali. Kalau bukan karena Ardi yang membela kau dulu, nenek tua sudah mengusirmu dari keluarga ini. Tak kusangka kau balas budi dengan dendam. Tak tahu balas budi, malah berani membunuh. Keluarga Wijaya benar-benar membesarkan anak durhaka. Bertahun-tahun, uang dan sumber daya kita kau habiskan. Anjing pun sudah setia.
Kau lebih buruk dari anjing. Anak haram, tetaplah anak haram. Kau memang turunan dari ibu pelakor tak tahu malu dan licik. Dulu aku terlalu lembut. Harusnya aku tegas mengusirmu. Bukan begitu. Aku tak mau membunuh Ardi. Maaf. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Ardi, kita akrab. Aku mohon, tolong aku. Bela aku. Beri aku kesempatan lagi. Kau tak punya kesempatan lagi. Akan panggil pengacara terbaik. Sisa hidupmu, habiskan saja di penjara. Kenapa? Aku jadi begini. Bukankah ini semua salah kalian? Kalian semua, sok-sokan dari keluarga terpandang. Aku cuma tak punya latar belakang bagus, kan? Ini bukan pilihanku. Tapi kalian tak menganggapku manusia. Apalagi kamu, nenek tua bangka. Aku jadi budakmu, selalu memujamu, selalu panggil ibu. Tapi kamu tak pernah menatapku. Cukup, Hendra. Sudah sangat baik padamu. Kami biarkanmu kuliah di universitas terbaik dan dapatkan 2 gelar. Sejak aku ambil alih Trup Wijaya, aku selalu percaya kamu dan memberimu pos. Kamu sendiri yang tak pernah puas. Kiam! Apa hakmu menilaimu? Kamu lahir jadi pewaris keluarga Wijaya. Lalu aku? Kamu tak mengerti penderitaanku. Kamu pikir dengan memberi aku sedikit keuntungan, kamu bisa berdiri di atas moral untuk menilaimu? Kalaupun aku mati, aku akan bawa kamu ikut mati. Satpam, cepat! Tangkap dia! Ardi! Selama aku hidup, permusuhan kita belum selesai. Utami, kamu gak apa-apa? Syukurlah kamu gak apa-apa. Utami! Tolong istriku! Periksa dasar pasien. Cepat! Utami, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Aku mau bicara. Sebenarnya apa? Kamu sadar. Syukurlah kamu gak apa-apa. Cuma luka kecil di tangan. Arti, kamu gak apa-apa. Lalu, kenapa kamu pingsan? Aku fobia darah. Ternyata cuma fobia darah. Pak Adi, tadi mau bilang apa? Aku ramah tanpa sebab. Pasti mau minta sesuatu lagi. Aja, kali ini mau apa lagi? Perusahaan Rizky kan baru mulai, butuh modal kerja. Dia kan menantumu sendiri. Apa Bapak nggak mau investasi sedikit? Nggak banyak, cukup 30 miliar. 30 miliar? Kondisi keluarga, kamu kan tahu. Mana aku punya uang sebanyak itu untuk investasi? Ayah bohong. Ardi kan baru saja investasi besar ke keluarga. Itu investasi untuk perusahaan. Banyak pemegang saham yang mengawasi. Bukan langsung untukku. Gimana aku bisa kasih kamu? Kalau gitu, kita nggak bisa biarkan... Yara, gimana? Jual aset properti kita, lalu jual saja. Dapat 30 miliar. Nanti kalau kita punya uang, kita ganti saja. Demi pria lain, kamu malah paksa orang tua mengikat. Kenapa aku punya anak yang malah memihak orang luar? Sayang, tenanglah. Utami si Jalang itu sudah berkhianat pada kita. Kedepannya, kita kan hanya bisa andalkan Dewi dan suaminya. Tolong saja mereka. Nanti kalau Rizky sukses, dia pasti akan balas budi kita.
Ayah, aku cuma langsung ke intinya. Aku nggak sengaja melawan ayah. Di hatiku, ayah selalu orang yang paling... Lihat dulu proposal bisnis kami. Kalau ayah nggak puas dan nggak mau investasi, aku nggak akan protes. Aku nggak akan minta uang ayah lagi. Memang lumayan. Ku kasih 30 miliar. Bagus, makasih Pak. Rizky sudah dapat investasi. Segera dia jadi orang terkaya di Kota Bahari. Hidupku akan jadi... Soal kamu, Utami Jaya. Menghitung hari, Ardi Wijaya akan segera kecelakaan. Begitu dia mati, kamu tumbuh saja dihalau dari keluarga Wijaya. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Tenang saja, pasien tidak ada masalah serius. Hanya agak kurang darah. Lukanya juga tidak parah. Setelah dibalut, sepekan ini jangan sampai kena air. Makasih. Karena tidak apa-apa, aku antar pulang dulu. Untuk sementara, istirahat yang cukup di rumah. Aku ambil mobil dulu. Ini apa? Nggak ada apa-apanya, cuma foto biasa. Kamu belum tahu kan? Sebenarnya dia selalu menyimpan sebuah foto. Itu, ternyata dia itu orang yang selalu Benar juga, kita kan cuma perjodohan bisnis. Ardi punya orang lain di hatinya. Bukankah itu wajar? Nyonya hebat sekali hari ini. Kalau Nyonya tidak cepat, wajah bapak pasti luka. Tapi tadi saat Nyonya pingsan, bapak panik sekali. Nyonya ke rumah sakit. Aku belum pernah lihat bapak sepanik itu. Andy, kalau masih banyak omong, bonus bulan ini potong semua. Pak Aldi, saya salah. Kamu terluka karena aku. Aku khawatir padamu. Itu wajar. Nggak usah. Kayaknya Bapak Ardi khawatir soal lain, kan? Halo. Baik. Andy, ke kantor dulu. Tuan Bambang mau bicara soal kerjasama. Dia sudah di kantor. Aku tahu, awalnya kamu ajak Ana ke pesta. Tujuan sebenarnya adalah aku. Memanfaatkan Ana untuk untung dari grup Santoso. Maaf, Tuan Bambang. Aku yang minta Utami memanfaatkan Ana untuk mendekati Anda. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Utami. Dia benar-benar menganggap Ana sahabat. Kalian tidak perlu tegang. Aku hanya bercanda. Aku tahu Nona Jaya dan Ana selalu akrab. Dulu punya depresi. Untung ada Nona Jaya saat itu yang menemani dan membimbingnya, membuat anak kami perlahan pulih. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Nona Jaya. Anda terlalu sungkan. Itu sudah seharusnya sebagai teman. Tapi, aku ini pribadi dan bisnis terpisah. Ini sama sekali karena kemampuanmu dan grup Wijaya yang memukau saya. Jadi, Anda setuju? Tapi, saya masih punya satu permintaan. Yaitu, sebagai perancang proyek ini, yaitu kamu harus menjadi penghubung kedua perusahaan. Soal ini, Bapak Ardi tidak keberatan, kan? Tentu tidak. Senang bekerja sama. Anak ini kemampuannya bagus juga. Kerja yang bagus. Jangan sampai mengecewakan saya. Kayaknya aku harus membayar mahal untuk mempekerjakan pengacara profesional ini untuk grup Wijaya sebagai pelindung. Jangan. Ini hanya kerjasama biasa. Bapak Ardi tidak perlu repot-repot. Pak Ardi, ada apa Pak? Nyonya marah ya? Entahlah, kalau sempat, urus saja suratnya. Proyek kerjasama dengan grup Santoso akan segera berjalan. Mulai hari ini,
Semua urusan proyek ini akan dipegang sepenuhnya. Semoga semua departemen dapat bekerja sama. Untung ya jadi nyonya presiden direktur. Baru masuk langsung jadi direktur. Gak kayak kita, harus berjuang keras naik jabatan. Dia bisa di posisi ini, pasti karena dia mampu. Aku dengar-dengar, Koan Bambang kali ini bersedia kerja sama dengan grup Wijaya itu semua, karena dia tertarik pada Nyonya. Enak banget ya. Bisa. Janikannya juga bagus. Nyonya presiden direktur kita ini benar-benar nasibnya bagus. Tidak mungkin, ini mustahil. Di kehidupan lalu, keluarga Wijaya menghinaku dan menghancurkanku. Kenapa kalau giliran Utami Jaya, dia malah jadi direktur? Si Bambang Santoso itu bukannya memilih Rizky Pratama. Kenapa malah kerjasama dengan Ardi Wijaya? Kenapa? Dewi, kamu gila ya? Menurutmu aku gila kenapa? Lihat sendiri, Bambang Santoso kerjasama dengan Ardi Wijaya. Nah, aku sudah membukakan jalan untukmu. Kenapa kamu masih bisa gagal? Petunjukmu apaan? Kalau bukan karena kamu yang terus-terusan menghina Bambang Santoso, mana mungkin aku menyinggungnya? Aku marahi dia, itu demi kamu. Sekarang malah menyalahkanku. Kamu tega ya? Beraninya kamu pukul anakku? Aku pukul dia, kenapa? Aku sudah membantunya, tapi dia malah tak tahu terima kasih. Kamu membantuku? Menurutku kamu malah menjerumuskan aku. Kalau bukan karena kamu, perusahaan takkan bangkrut sepanjang ini dan buang banyak uang. Bu, lihat dia. Lihat apa? Apa Rizky salah? Semua karena kamu, pembawa sial. Kamu merusak... Kamu malah merasa disakiti. Baik, kalian semua menindas aku. Awas kalian, aku akan mengadu pada ibuku. Mereka semua brengsek. Kalau ada masalah, aku yang disalahkan. Bu, aku tak mau lagi sama Rizky. Aku mau cerai. Ini keterlaluan. Sayang, kamu harus urus ini. Urus? Gimana mau urus? Dulu kamu menolak jadi Nyonya Wijaya, malah mau nikah sama si miskin itu. Sekarang mau cerai. Kalau kamu cerai, uang 30 miliar untuk Rizky gimana? Tuan, Nyonya, menantu kedua datang. Pa, Bu, aku dan Dewi ada sedikit masalah. Maaf mengganggu kalian, maaf sekali. Masalah apapun, jangan memarahi. Dewi itu anak kesayanganku. Di rumah, bahkan omongan keras pun, aku tak tega katakan padanya. Iya. Ini salahku. Harusnya aku tak cuma mau mengajari Dewi cara hidup. Lupa, dia itu nona gak perlu belajar ini. Lain kali, aku tak akan marahi dia lagi. Diam, tadi kamu gak bilang begitu. Dia bohong. Cukup. Aku tahu sifatmu. Kamu tengkar. Pasti kamu yang mulai duluan. Sudah, suami istri pasti ada masalah. Ini bukan masalah besar, menyerah saja. Tapi... Dewi, maafkan aku kali ini saja. Nanti, apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Yang kamu tak suka, akan kuubah. Baiklah, aku percaya kamu sekali lagi. Baik, ayo, baik. Dasar bocah. Nanti di rumah, lihat saja nanti. Kartu saya kosong, transferin dong. Perusahaan saya sendiri juga lagi kesulitan. Mana ada uang buatmu? Minta saja ke orang tuamu. Rizky Pratama, kamu gak punya malu? Ayahku baru investasi 30 miliar buatmu. Masih minta ke ayahku? Kamu salah pikir ya. Investasi 30 miliar dari ayahmu itu karena melihat bakatku, makanya investasi. Karena mau kerja sama denganku, makanya investasi. Itu sama sekali gak ada hubungannya sama kamu. Kamu... Dasar wanita nggak berguna. Tiap hari cuma bisa minta uang dari anakku. Minta ini, minta itu. Enak saja kamu.
Mau uang? Cari sendiri. Baik, ya sudah, cari sendiri. Nggak usah ikut campur. Tolong pilih yang modelnya simple. Harus cocok untuk acara publik. Lihat yang ini, Bu. Model terbaru tahun ini. Aman dan modis. Baru datang hari ini. Jangan buang waktu. Dia nggak akan mampu barang semahal ini. Benar-benar sulit menebak hati wanita. Menurutmu Utami Jaya, dia marah karena apa sih? Wanita kadang-kadang bukan karena sesuatu yang membuatnya marah, tapi karena sikap pasangannya. Maksudnya apa? Pak Ardi, ini yang Bapak belum paham kan? Tak peduli nyonya marah karena apa, ada alasan atau tidak, itu tak penting. Yang penting adalah cara Bapak membujuknya. Lanjutkan. Wanita itu beli barang, beli hadiah. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan tas. Kalau ada, tambah saja perhiasan. Lagi pula, katanya nyonya sekarang lagi belanja di gedung Permata Ungu. Saya keluar sebentar. Janji sore batalkan semua. Jangan ngawur. Jangan cari masalah sama pelanggan. Dia pelanggan apanya? Cuma wanita tergantung pria. Cuma itu Ardi Wijaya mati, dia pasti akan diusir oleh keluarga. Layani orang seperti ini hanya akan merendahkan merek kita. Merek kalian? Seolah-olah kamu bosnya. Magang ya? Kamu tahu apa? Aku cuma bosan di rumah, jadi cari kerjaan. Pain bengong, cepat usir dia. Kayaknya mereka kenal. Berarti kata Dewi Jaya memang benar. Maaf Nona, tolong cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Penjualan hari ini, aku beli semua. Nona Utami Jaya, total belanja Anda 9.650 juta. Baik. Semua penjualan ini tunjukkan atas nama Dewi Jaya. Kan sudah kenal bertahun-tahun. Aku juga harus merawatnya baik-baik. Asik, banyak banget barangnya. Komisi saja, cukup buat hidup mewah beberapa bulan. Aku nggak perlu lagi dihina oleh Rizky Pratama dan ibunya. Baik-baik, akan saya laksanakan. Soal sepatu-sepatu ini, Anda mau ambil sendiri atau kami antar ke rumah? Gak usah, batalkan semua. Batalkan semua? Penjualan dan komplainnya, semua atas nama Nona Jaya. Kamu mau apa? Komplain sebesar ini, aku harus bayar banyak. Ya sudah, siapa suruh pelayanannya gak memuaskan? Bagus, Utami. Kamu dari tadi mainin aku, kan? Nggak apa-apa. Aduh, Bapak Ardi, nggak apa-apa. Kalau ini pelayanan untuk pelanggan, ini nggak usah buka ladi di Kota Bahari. Tenang, Pak. Ini hanya karyawan pribadi yang kurang sopan. Bukan keinginan brand kami. Aku pecat Dewi Jaya sekarang juga. Dasar bodoh, dasar pembawa sial. Cepat bereskan barangmu, enyah. Kamu pecat aku. Aku juga nggak mau kerja. Jangan pikir kamu menang. Masih lama. Kita lihat saja nanti. Aku juga mau beri nasihat. Jangan harap Ardi akan mati. Dalam kecelakaan itu, kita sudah temukan. Dia dan aku akan tetap hidup. Maaf, apa aku menyakitimu? Nggak apa-apa, lanjut saja. Makasih ya kali ini. Kalau bukan kamu, aku yang kepalanya pecah. Dulu kamu juga melindungiku. Kali ini, anggap saja ini balasanku. Bahaya. Sudah dibalut. Beberapa hari ini jangan sampai kena air. Aku pulang dulu ya. Istirahat ya.
Pak Ardi, pintunya sepertinya rusak. Hah? Mungkin kuncinya yang rusak. Kalau gitu, malam ini tinggal di sini saja. Seorang pria dan wanita sepertiga nggak enak ya. Seorang pria dan wanita? Jangan lupa, kita ini suami istri sah. Tapi Pak Ardi... Panggil aku Ardi. Ardi. Jangan gerak. Aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Waktu di rumah sakit, foto itu penting banget buatmu. Ya, kagumi bertahun-tahun. Ternyata dia cinta lamanya. Lalu dia tahu? Nggak tahu. Tapi, aku sedang berusaha mendekatinya. Tak kusangka Tuan Ardi romantis juga. Sudah cinta monyet bertahun-tahun. Jadi, apa kamu berniat untuk mengejarnya? Mana mungkin aku menyerah. Dia adalah cahaya hidupku. Kalaupun dia ada di depanku, tapi tak tahu perasaanku, aku tetap akan bertahan. Lalu aku ini apa? Kalau senang, bisa dimainkan sesukanya. Kalau nggak senang, bisa dibuang kapan saja. Mainan. Kamu kenapa? Aku nggak kenapa. Tidur di lantai. Hah? Tidur di lantai. Kok dia marah lagi ya? Kamu makan pelan-pelan. Aku sudah selesai. Tunggu. Kamu kelihatannya pucat. Kamu kurang istirahat semalam. Aku istirahat atau tidak? Apa hubungannya dengan Mas Ardi? Ada apa, Pak Ardi? Siang ini ada waktu? Aku mau mengajak kamu makan. Tidak sempat. Siang ini aku ada janji dengan mitra. Bahas kerjasama. Pak Ardi, menurut urusan pribadi ke kantor, lebih baik urusan pribadi dan kerja dipisahkan. Pak Ardi, Nyonya. Asisten Andy. Selanjutnya, panggil saja aku Nona Jaya. Pak Ardi, ini laporan kuartalan dari semua departemen. Saya taruh di sini. Tunggu. Pak Ardi, ada perintah lain? Kalau... Maksudku, misalnya istrimu mau bercerai, gimana caramu memulihkannya? Tapi, Pak Ardi, saya belum... Aku paham. Kalau aku, pasti akan menunjukkan sikap dan niat baik terbaikku. Jelaskan lebih detail. Bukankah sebentar lagi ulang tahun Nyonya? Saya punya ide. Kok minum segitu banyak? Karena rapat direksi. Para bos tua itu sulit banget maksa Bapak Ardi minum segitu banyak. Nyonya, Bapak Ardi malam ini tolong Nyonya urus ya. Utangnya. Minum banyak, tapi tak ada. Buru-buru sampai kapan? Ardi, kita cerai saja. Kenapa? Antara kita tidak ada sama sekali rasa perasaan. Terus begini, hanya akan menghambat kita mencari jodoh lain. Menghambatku cari jodoh lain? Kayaknya Nyonya Wijaya sudah punya calon lain ya? Bapak Ardi tak usah khawatir. Aku akan pindah dari sini.
Kalau Bapak Ardi sempat, urus saja prosedurnya. Halo, Pak Wira. Pak Rizky, soal kerjasama, kita bahas langsung saja. Malam ini, ruang 888. Mohon Bapak Rizky bawa istri. Baik. Kami pasti datang tepat waktu. Dewi. Kenapa? Pak Wira sangat serius soal rapat malam ini. Dia juga minta kamu ikut. Dengar ya, malam ini tutup mulutmu. Kalau kamu merusak kerjasama ini, kamu akan tahu rasa. Iya, tahu. Pokoknya ambil proyek ini. Rizky pasti bisa masak. Utami, aku tahu. Kali ini aku pasti bisa menjadikanmu kakinya. Pak Wira, kesempatan ini, perusahaan kami pasti tidak akan membuat Anda kecewa. Bapak Rizky terlalu tergesa-gesa. Aku hanya bilang kita bisa bahas lebih lanjut. Terakhir pilih kamu atau tidak, belum pasti ya. Iya. Silakan. Pak Wira, coba lihat proposal kami. Saya jamin proposal kami pasti yang terbaik. Sudah ku bilang, jangan buru-buru. Sudah di sini, santai. Nyanyi 2 lagu. Makasih, Pak Wira. Cukup, jangan minum lagi. Dia mainin kamu, nggak lihat. Nyonya Pratama, tolong minta pelayan untuk ambilkan es batu. Pergi. Malam ini Bapak Rizky untuk menemani kami sungguh berusaha keras sekali. Aduh, aku senang sekali. Asal senang. Lalu kontraknya? Proposalmu payah sekali. Kebetulan grup Wijaya juga menawariku. Jadi, kenapa aku harus pilih kamu? Bapak Wira, apa yang grup Wijaya bisa berikan, grup Pratama juga bisa. Sekarang aku hanya butuh kesempatan untuk melesat. Paham? Aduh, aku juga mau memberimu kesempatan. Cuma syaratnya... Tenang, Pak Wira. Kontraknya, apapun akan saya turuti. Aku mau apa lagi? Cuma melihat Nyonya Pratama. Cantik sekali, lembut sekali, dan sangat pengertian. Aku agak iri ya. Pak Rizky, pandangannya jauh ke depan. Nanti kalau sukses, wanita mana yang nggak bisa didapat? Ada apa? Dewi, Bapak Wira baru setuju untuk kerjasama. Sana, temani Bapak Wira minum. Bagus sekali. Pak Wira, kasih atas dukungannya. Bagus, gak nyangka si Jalang Dewi itu bisa dapat uang sebanyak ini. Aku untung besar. Rizky Pratama, dasar binatang, kubunuh kau. Sialan, kenapa kamu gila lagi? Aku gila karena kamu. Apa kamu yang membiusku? Apa kamu yang menyerahkanku pada pria tua itu? Jawab! Karena kamu sudah tahu, aku juga tak ada yang perlu disembunyikan. Cerai saja. Lagian kamu sudah tak ada nilai gunanya lagi. Utang 3. Mana mungkin?
Ini semua aku pinjam pakai identitasmu. Pinjaman online. Bayar pelan-pelan saja. Aku takkan pergi. Kau yang membuatku kehilangan segalanya. Mati pun takkan cerai. Akan kubuat kau sengsara. Baiklah, kalau begitu tinggal saja menemani klienku. Kalian buta ya? Kira aku siapa? Pengemis. Aku nona kedua keluarga Jaya. Satu tasku saja lebih mahal dari rumah kalian. Utami, selamat ulang tahun. Bukankah Andi bilang ada rapat dengan mitra kerja? Mana orangnya? Tidak ada mitra kerja. Aku yang mengejak. Utami, kita jangan cerai ya. Di hatimu sudah ada orang lain. Kenapa masih menggangguku? Terlalu banyak nonton drama. Main peran pengganti. Apa maksudmu ada orang lain? Bukankah di hatiku selalu kamu? Bukankah di hatimu sudah ada cinta sejati? Ternyata kamu mau cerai karena ini. Memangnya kenapa? Konyol. Mana ada orang lain? Cinta sejati itu kamu. Dan cinta abadi itu juga kamu. Apa maksudmu? Ini salahku. Aku tak jelaskan dengan baik. Foto itu sebenarnya waktu aku SMA. Kamu masih ingat? Waktu SMA, kamu pernah menolong seorang cowok yang dibully. Lalu, aku sering diam-diam mengamati kamu. Sayangnya sampai lulu, aku tak berani berterima kasih. Aku ingat. Kamu. Ya, jadi tak pernah ada orang lain. Orang yang kusuka selalu kamu, Utami Jaya. Kenapa baru bilang? Kamu. Ini semua salahku. Aku terlalu malu. Hampir kehilanganmu. Utami, bisa maafkan aku? Aku pikirkan dulu. Baik, pikirkanlah pelan-pelan. Kita masuk dulu ya. Di dalam ada kejutan untukmu. Aneh. Orang yang kulihat tadi, itu kan Dewi Jaya. Utami Jaya, kali ini aku sudah membuat pilihan yang sama. Tapi hasilnya tetap sama. Aku takkan biarkan kau bahagia. Aku mati pun, kau ikut mati. Sudah sampai. Istirahat ya. Besok di kantor. Aku duluan ya. Utami Jaya. Nggak nyangka ya, kamu bisa jatuh ke tanganku. Dewi Jaya, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja balas dendam. Lebih baik dariku. Kamu juga terlahir kembali, kan? Kamu juga kembali, kan? Kamu nggak bodoh juga. Jadi kamu juga terlahir kembali. Lalu kenapa Anda kasih tahu aku?
Kamu sudah tahu Rizky Pratama itu binatang, kan? Kamu tahu nggak dia menyengsarakan aku? Dia menipu uangku dan menyuruh orang merusakku. Kenapa Anda kasih tahu aku? Kamu suka sekali menyalahkan orang lain. Dia memaksamu, dulu dan sekarang. Keduanya pilihanmu sendiri. Diam kamu! Ini semua karena kamu. Semua karena... Ayah! Ayo kita mulai lagi. Ayo kita mulai lagi ya. Utami kamu gimana? Utami, bangun Utami. Utami Jaya, ayo kita mulai lagi. Ayo kita kembali lagi. Utami, kamu sadar? Gimana? Masih ada yang sakit? Ini salahku. Aku tak bisa melindungimu. Membuat Dewi Jaya bisa menyerangmu. Dewi Jaya. Dia sudah dibawa ke polisi. Kidnapping dan penganiayaan. Dia akan dipenjara bertahun-tahun. Kenapa dia tiba-tiba menyerangku? Apa yang membuatnya seperti itu? Itu Rizky Pratama. Sama dengan Grup Wira, dia membius Dewi Jaya. Dia sendiri yang... Apa katamu? Belum selesai. Membuat Dewi Jaya keluar tanpa apa-apa. Sekarang Grup Jaya juga dihebohkan. Utami, mau kemana? Apapun, Grup Jaya juga jerih payah, Ibu. Jaya hancur di tangan Rizky Pratama. Cuma segini? Ada lagi? Rizky Pratama, mau apa? Suruh kamu bikin onar di sini. Wah, ini kan mantan ketua Grup Jaya. Datang, aku hampir lupa kamu. Apa maksudmu? Maksudnya, Grup Jaya sekarang persaham yang ditandatangani semua pemegang saham. Semua sepakat untuk mencopot ketua sampah ini. Di Grup Jaya. Oh, bukan. Sebentar lagi, namanya Grup Pratama. Dasar tak tahu terima kasih. Aku menikahkan putriku padamu dan investasi 30 miliar untukmu. Lalu begini balasanmu? Aku terima Dewi Jaya sampah itu. Itu kan membantumu membuang sampah. Kamu? Soal 30 miliar itu, anggap saja itu sebagai kompensasi untukku. Akan ku habisi kau! Keamanan! Orang macam ini, cepat usir dari perusahaan kami. Orang luar? Aku? Kamu kan? Utami Jaya! Apa kamu kesini? Rizky Pratama. Grup Jaya ini didirikan oleh ibuku. Kamu mau merebutnya? Sudah minta izinku. Apa maksudmu? Kamu lupa. Grup Jaya masih punya 30% saham di tanganku. Terus kenapa? Aku punya 40%. Aku pemegang saham terbesar Grup Jaya. Oh ya? Nyonya kami sudah bicara. Saham Grup Jaya kami beli kembali 3 kali lipat. Yang mau jual, langsung dibayar tunai sekarang. Kalau Grup Jaya hari ini kembali ke tangan nyonya kami. Kalau tidak, besok saham di tangan kalian akan jadi kertas sampah. Pikirkan baik-baik. Aku jual. Aku juga jual. Bukannya kalian dukung aku jadi ketua? Kalian ngapain sekarang? Bapak Rizky, cukup saja. Bapak Ardi sudah bicara. Menyingkir kamu itu gampang. Seperti... Kami tak mau ikut mati sama kamu. Pak Wira, aku Mas Rizky. Ini Mas Rizky? Kukira dari mana pengemis? Pak Wira, Grup Pratamaku ditutup. Grup Jaya juga direbut si Jalang itu. Sekarang cuma Bapak yang bisa bantu aku. Kita kan teman, harusnya aku bantu.
Cukup! Pak Wira, jangan begini. Aku sudah banyak memberimu suap. Aku bahkan memberimu istriku. Kita ini seperjuangan. Kalau aku mati, kamu juga ikut. Kamu mengancamku? Bukan. Suruh dia diam. Istriku, tenanglah pergi. Aku akan urus baik-baik perusahaan yang kau bangun. Rizky, Prata, tahu nggak melihatmu begini, betapa puasnya hatiku. Orang sepertimu, sampah yang hanya memanfaatkan wanita. Tasnya busuk di sini. Ngapain kamu kesini? Mau ngejek aku? Ulahmu itu, apa yang menarik? Cuma aku di kehidupan lalu. Di kehidupan lalu, kamu yang membunuhku. Apa maksudmu? Sayap itu bukan fatal. Setelah kamu mati, yang membunuhku. Konyol sekali. Di kehidupan lalu, kukira kau jadi nyonya miliarder. Hidup mewah, status terhormat, ternyata hanya penampilan. Dan itu mengorbankan seumur hidupku. Kamu tak perlu sedih sekali. Keluarga Jaya sudah kukembalikan semua. Ki Pratama juga sudah dihukum setimpal. Utang padaku sudah sekali lipat, ribuan kali lipat. Keluarga Jaya begitu padamu. Kamu masih bisa memaafkan dan melindungi mereka. Karena keluarga Jaya juga hasil jerih payah ibuku. Tak kusangka, akhirnya kamu yang membantu. Tapi aku masih tak mengerti, kenapa di kehidupan ini, Tuan, tapi malah berakhir begini. Kamu masih tak mengerti. Karena kamu selalu ingin bergantung pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Yang salah bukanlah tapi orang yang berjalan. Kakak, maafkan aku. Semuanya sudah berakhir. Ayo pulang. Tunggu sebentar. Utami, meskipun kita sudah menikah secara sah, aku selalu merasa aku berutang pernikahan. Utami, apa kamu mau menikah denganku lagi?